The Magic Moving Average. Moving average merupakan sebuah indikator yang kita sering gunakan dan hampir di semua software trading ada. Dari katanya moving average, artinya pergerakan harga rata-rata. Nah, moving average ini seringkali membantu trader untuk menentukan tendensi pergerakan arah harga. Dia tidak berbicara untuk memprediksi arah masa depan harga, tidak. Tetapi moving average ini memberitahu informasi pada kita bahwa harga rata-rata dalam sebuah periode itu kecenderungannya meningkat terus atau melemah terus. Nah, di dalam exponential moving average yang sering kita gunakan, jadi moving average sendiri ada beberapa jenis, ada exponential, ada weighted, ada simple moving average, tapi kita akan fokus pada exponential moving average. Di dalam exponential moving average, Anda akan mengetahui pergerakan harga dalam sebuah periode, katakan 21 hari, itu tendensinya ke atas atau ke bawah. Ya, sehingga rumusan daripada exponential moving average ini dipakai untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada investor bahwa saham atau futures atau komoditi apapun yang sedang mereka tradingkan itu ternyata bergerak naik dalam periode 20 hari terakhir, bukan 20 hari ke depan. Nah, moving average sendiri termasuk di dalam kategori indikator trend following, di mana kita tahu indikator itu ada dua, ada trend following, ada oscillator, dan kali ini Anda akan mempelajari indikator moving average sebagai trend following, yang pada akhirnya banyak orang menggunakan moving average untuk menciptakan indikator yang lain. Sebagai contoh, Anda akan mengenal adanya Bollinger Band, di mana John Bollinger menggunakan moving average untuk middle line daripada Bollinger Bands-nya, kemudian ada MACD, ya. Nah, tapi yang akan kita gunakan saat ini adalah moving average yang single stand moving average, artinya Anda menggunakan satu indikator yang akan kita apply pada chart seperti yang Anda lihat di gambar ini. Sebagai contoh, ada sebuah grafik dengan moving average, garis berwarna merah, ini merupakan sebuah tendensi harga. Jadi kalau Anda melihat sebuah chart dengan moving average dan pergerakan harganya membentuk primary and secondary di atas moving average-nya, maka itu yang disebut dengan bullish trend. Ya, Anda bisa lihat di ilustrasi di samping saya. Dan apabila Anda bisa memperhatikan bahwa harga bergerak di bawah moving average, itu artinya harga bergerak di dalam bearish trend. Di dalam kita trading, kita perlu mengetahui sebenarnya saat ini nih harga cenderung kemana sih? Ke atas atau ke bawah? Kita melihat moving average ini seperti air laut. Dan harga itu seperti ikannya, seperti ikan yang berenang di atas air. Selama dia bisa terbang di atas air, maka trennya kuat, maka kekuatannya cukup bagus. Nah, begitu juga pada saat harga di bawah moving average, berarti dia itu belum mampu keluar daripada airnya, jadi tenggelam di bawah. Pada saat harga sudah menembus moving average dari bawah ke atas, ya, saya ulangi, menembus moving average dari bawah ke atas, maka di sana akan terlihat sebuah perubahan tren yang mungkin akan terjadi. Peralihan tren dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish hanya akan terjadi pada saat kepala cangkul dan badan cangkulnya itu semua bergerak di atas. Jadi primary dan secondary, Anda bisa lihat ilustrasi pergerakan di samping ini, primary-nya bergerak di atas moving average. Jadi mulai dari penembusan dari bawah ke atas, Anda bisa lihat bawah ke atas tembus, kemudian dari atas ini dia koreksi, dia harus mengalami koreksi, membentuk kepala cangkul, dan kemudian dia tidak masuk lagi di dalam moving average-nya lalu bergerak ke atas. Demikian juga pada saat bearish, ya, pada saat bearish dia masuk ke dalam moving average-nya, kemudian dia rebound sedikit, tetapi rebound-nya tidak lebih jauh daripada moving average-nya, kemudian dia turun kembali. Ini yang kita sebut bearish trend ditandakan dengan exponential moving average-nya. Di dalam menggunakan moving average, banyak orang menggunakan 2 moving average, 3 moving average, bahkan ada yang sampai rainbow strategi banyak sekali, tetapi Astronaci tidak menggunakan yang seperti itu. Moving average yang kita gunakan biasanya hanya 3. Yang pertama adalah kita menggunakan moving average untuk dynamic support atau resistance. Dan yang kedua adalah kita menggunakan moving average untuk menentukan tendensi arah harga. Indikator atau moving average ini memiliki parameter, dan parameter yang akan sering kita gunakan menggunakan angka-angka Fibonacci. Dalam kasus-kasus tertentu saya menggunakan parameter 13, kemudian 21 which is itu angka Fibonacci. Tetapi pada umumnya saya menggunakan 21, 34, dan 90 karena ini merupakan area moving average yang menginterpretasikan sebuah primary and secondary yang fair. Jadi di dalam pergerakan harga, misalnya dia sekarang bermain di atas moving average 2134, artinya dia sedang bergerak dalam kondisi bullish. Pada saat harga turun di bawah moving average 34, dia akan turun di bawah level tersebut dan menyentuh
exponential moving average 90. Jadi kita tahu bahwa area 21, 34, 90 ini memiliki keterkaitan yang akan saya tunjukkan nanti di aplikasi. Kemudian banyak orang menggunakan moving average ini menggunakan crossover, di mana itu merupakan misleading ya. Jadi kurang tepat apabila Anda melihat moving average that cross dari atas ke bawah, misalnya 21 crossing 34 dan kemudian langsung tiba-tiba Anda berpikir bahwa ini bearish lalu Anda sell. Tidak seperti itu. Crossover moving average memberikan pertanda ya, memberikan pertanda bahwa tendensi arah harga akan masuk di dalam bullish, tetapi leading indicator-nya tetap harga. Di dalam indikator kita akan mengenal dua bagian. Yang pertama adalah leading indicator, yang kedua adalah lagging indicator. Dengan lagging indicator, yakni salah satunya adalah moving average, justru karena keterlambatan dia, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga itu tidak semudah itu berubah arah. Bahwa pergerakan harga itu memiliki satu pola yang dibangun secara lama, memiliki satu tendensius, dan apabila dia bullish, dia tidak gampang berubah bullishnya. Ini yang harus kita tahu. Jadi selama harga bergerak di atas moving average-nya, maka kita bisa berasumsi bahwa tren bullish itu tetap akan ada di sana. Selama harga berada di bawah moving average dan belum membuktikan bahwa adanya pembalikan arah itu terjadi, tidak perlu kita khawatir bahwa harga ini akan berbalik arah. Maka kebanyakan trader itu menggunakan moving average dengan konsep yang benar. Dia bisa menyaring atau memfilter pergerakan harga dengan lebih objektif dan pada akhirnya profit yang maksimal. Kenapa? Karena dia stay in the trend. Mereka akhirnya tidak melawan arah tren karena mengikuti direction daripada arah moving average-nya. Salah satu kelemahan dari moving average adalah pada saat trend sideways dia tidak bisa membaca dan dia cenderung akan bergerak ya di tengah-tengah saja. Jadi moving average ini ada di tengah-tengah harga dan kita tidak menggunakan moving average pada saat sideways, sehingga pada saat hanya dalam trending 45 degree up atau down ya membentuk primary dan secondary, hanya itulah kita menggunakan moving average, dan kita akan belajar lebih lanjut di application. Selamat datang kembali di Ultimate Trading Workshop. Kali ini kita akan mulai mempelajari mengenai the magic of moving average, yang akan membahas lebih ke aplikasi dan bagaimana cara setup moving average, lalu apa saja yang harus dilakukan untuk trading dengan menggunakan moving average. Setelah kita pelajari sebelumnya tentang teori daripada moving average, bagaimana mendevelop dan apa sih konsep dari moving average, sekarang saya akan menunjukkan langkah-langkah dari penggunaan moving average itu. Ya, dengan kita menggunakan moving average, maka Anda benar-benar akan bisa memiliki satu perspektif yang lebih mudah. Sebelumnya, di chapter 1, chapter 2, kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan arah tren, melihat masa depan yang akan terjadi, dan Anda sudah mempelajari primary and secondary trend dan seterusnya. Nah, ini adalah alat bantu yang bisa Anda lakukan untuk memprediksi arah harga, karena Anda pasti akan membutuhkan ini, di mana Anda juga sudah melihat mengenai support resistance classics yang sebelumnya sudah kita bahas, dan saat ini saya akan mengajarkan apabila harga bergerak di dalam kondisi 45 derajat up dan 45 derajat down. Contohnya seperti ini ya, dia down terus seperti ini, maka kalau awalnya kita hanya menggunakan classic support, kita hanya akan menunggu di bawah dan mungkin kita menunggu di atas. Tetapi bagaimana untuk mengcapture minor trend, karena di setiap minor trend kita tahu bahwa kenaikan dan penurunan harga ini selalu mengandung kalau kita bilang secondary reaction ya. Ini ada selalu mengandung secondary reaction seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengcapture secondary reaction ini untuk satu, mengetahui target resistance terdekat sebagai profit target. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengetahui posisi kita untuk entry menggunakan strategi ini. Kalau kita tahu bahwa primary-nya adalah down, secondary up, maka kita akan mencari posisi sell. Ya, posisi down seperti ini kita sudah menikmati, kita bukan lagi mencari posisi sell di sini. Kemudian waktu dia up seperti ini, kita juga melihat bagaimana apakah kita bisa mencari posisi sell di sini. Tentunya itu akan sangat diuntungkan apabila Anda mengenal sebuah metode yang disebut dengan dynamic support resistance menggunakan exponential moving average. Sebelumnya kita sudah membahas tentang exponential moving average. Nah, sekarang saya memberikan satu ilustrasi sebelum kita masuk ke contoh yang real, bahwa pada saat harga bergerak membentuk primary dan secondary, secara kasat mata kita melihat bahwa ini memiliki satu tendensi bergerak ke arah atas ya, bergerak ke arah atas.
Dan kalau kita menggunakan trend line, di mana nanti kita akan menggunakan trend line untuk menghubungkan kaki-kakinya ini untuk mendapatkan direction, maka moving average itu adalah dynamic trend line yang akan mengikuti, ya. Lalu berapa saja yang harus kita set? Moving average yang akan kita gunakan disesuaikan dengan kondisi market, karena tiap market berbeda. Tetapi kita akan menggunakan exponential moving average mulai dari untuk stocks ya 21, kemudian 34, kurang lebih di level tersebut ya. Kemudian Anda standby di exponential moving average 90 karena ini merupakan sebuah target pencapaian harga ya. Setelah harga itu melampaui moving average 34, dia biasanya akan mengejar ke 30. Kalau marketnya koreksinya kecil-kecil ya, koreksi itu berarti secondary reaction-nya tidak begitu besar, maka sometimes saya akan menggunakan 13 kemudian 26 ya, 90. Kenapa 26? Karena ini adalah 2 kali dari 13. Kenapa 2134? Karena itu adalah angka-angka dari Fibonacci. Very simple. Jadi moving average ini dia tidak akan mungkin muncul sebelum harga muncul, sehingga dia tidak akan mendahului ya, dia akan selalu bersama. Dan moving average yang akan kita gunakan, katakan Anda menggunakan 2 moving average, mungkin kita berikan warna yang lain ya, beri warna kuning misalnya. Nah, konsep daripada moving average di sini, kita bisa melihat arah pergerakan market. Jadi yang pertama, salah satu benefit yang ada di sini adalah arah pergerakan harga. Ya, arah pergerakan harga. Kemudian yang kedua, dia adalah kita akan melihat dynamic support atau resistance. Jadi salah satu keunggulan dengan menggunakan moving average tersebut, Anda akan mengetahui arah pergerakan harga, terus kemudian Anda mengetahui dynamic support resistance. Dynamic, kenapa dikatakan dynamic? Karena kita tahu bahwa kita dalam kondisi yang 45 derajat naik seperti ini, up ya, 45 derajat itu maksudnya naik begini ya, kemiringannya ya. Kalau ini segitiga siku-siku kan, sudut kemiringannya itu 45 derajat, artinya trennya benar-benar sedang berjalan. Kita tahu bahwa di sini ada area support dan resistance. Dan dalam Anda melihat ini, kita bisa perhatikan sekali bahwa kita tidak mungkin membeli di support kalau harga di sini, karena supportnya di bawah. Lantas bagaimana? Saya perlu referensi support yang selalu mengikuti. Maka itulah yang disebut dengan dynamic support resistance, yang kita bahas juga di money magnet trading strategy. Kita percaya bahwa area yang ada di sini, ini area yang bermagnet, memiliki energi yang untuk bisa menyedot harga masuk ke dalam dan kemudian mementalkannya lagi keluar. Sehingga ini bisa menjadi satu referensi. Tendensi tren, arah tren itu kita bisa melihat moving average-nya ini arahnya menghadap ke atas dan harga berada di atas. Berarti secara keseluruhan tren ini bullish. Anda jangan berpikir bahwa nanti dia bisa berbalik arah turun misalnya. Iya, memang bisa, tetapi ingat hukum Newton, pelajaran pertama bahwa tren yang sedang berjalan itu akan cenderung berjalan seperti itu ya. Sehingga dalam kasus seperti ini kita percaya bahwa kenaikan ini masih akan terus valid sampai dia memang membuktikan dan harga itu bergerak di bawah moving average seperti itu, membentuk primary dan secondary di bawahnya. Tapi selama dia di atas, kita berani mengambil spekulasi bahwa ini lebih baik akan lanjut ke atas ketimbang dia turun ke bawah ya. So karena itu kita akan bahas bagaimana sih aplikasinya kita untuk melakukan pembelian dalam kasus bullish dengan menggunakan strategi dynamic support. Kemudian moving average tadi menunjukkan arah harga ya. Nah, kelemahan moving average adalah apabila kondisi berada sideways dan harga itu bergerak di tengah-tengah moving average, maka kita tidak gunakan lagi moving average-nya. Nanti kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah contoh saya trading gold. Posisi sedang floating $1.700, it's not bad. Kita akan set up terlebih dahulu moving average di indicator panel. Kita masukkan moving average set ke sini. Lalu kita akan MA methodnya exponential. Yang pertama saya akan berikan 21. Ini mungkin kita bisa tebalkan. Lalu kita set di sini. Kemudian kita taruh lagi moving average. Dan kita taruh 34. Kenapa harus 2? Karena itu range ya. Kemudian saya taruh yang terakhir adalah 90. Karena 90 ini merupakan extended target. Jadi pada saat harga itu ditutup di atasnya 34 dan dia tidak mau reject, tidak mau turun, itu artinya dia akan terus lanjut sampai ke 90 dan kemudian akan reverse. Anda waspada nanti di situ.
Pada saat ini harga turun ke bawah kemarin, kemudian dia membentuk false break. Ini saya sudah memutuskan bahwa saya akan melakukan pembelian dengan target price kurang lebih di sini. Makanya kalau Anda lihat moving average-nya, saya kurang lebih akan berdekatan dengan target profit saya. Ya, di dalam H1-nya ini kelihatan ada critical point ya. Cikal bakal harmonic pattern dan kemudian ini naik. Nah, di H1 lebih jelas nih bahwa kenaikan kali ini akan menyentuh EMA 90-nya dan kemudian dia setelah menyentuh itu dia akan turun. Ya. Jadi, moving average selain kita gunakan untuk awal mula menentukan entry, ya. Dalam hal ini entry sell-nya di mana? Pada saat dia kembali ke moving average-nya lalu dia turun ke bawah. Maka setelah dia kena ke atas seperti ini, dia akan turun kembali ke bawah. Nah, dalam kasus ini kita harus bisa mempredik bahwa ini kepala cangkulnya bukan lagi menjadi kepala cangkul tapi akan naik ke atas. Dari mana? Dari price action. Jadi di dalam course yang lain nanti Anda akan mempelajari mengenai bagaimana caranya kita menggunakan teknik price action yang lebih advance untuk menentukan bahwa ini kepala cangkulnya sudah tidak bisa turun lagi. Ya, sudah tidak bisa turun lagi dan akan cenderung berbalik ke atas. Nah, kalau begitu kan saya berani buy. Kalau saya sudah buy, maka saya akan set target price-nya di atas ini. Lantas, kalau aplikasi yang paling gampang adalah Anda melihat tentang dynamic resistance ini. Kita tahu harga terus turun ke bawah. Ya, Anda perhatikan, Anda cari area di mana dia mengalami sebuah konsolidasi. Area di mana dia mengalami konsolidasi, kemudian harga break. Lalu pada saat dia sudah break, perhatikan dia membentuk primary dan secondary. Setelah dia sudah break, ini membentuk primary sebagai breaknya, lalu membentuk secondary. Dan lihat, setiap kali dia membentuk secondary, dia mendekati area moving average-nya, bahkan menempel, lalu dibanting lagi ke bawah, lalu dia akan naik lagi ke atas, lalu dibanting lagi ke bawah. Ini berarti kita menggunakan teknik untuk entry. Jadi entry-nya di mana kita tahu ini bakal jadi bearish, lalu untuk entry-nya ini bisa di time frame yang lebih kecil. Saya melihat bahwa moving average-nya sudah menghadap ke bawah, ya, direction-nya ke bawah, harga sudah lewat. Kemudian harga masuk ke area moving average-nya, lalu membentuk reversal, lalu saya sell. Atau setidaknya Anda bisa membuat analisa yang cukup akurat dengan begitu. Ya, ini konsolidasi di sini. Demikian juga di sini. Setelah harga naik ke sini, reverse, tapi reverse-nya tidak signifikan. Kenapa? Karena ada pertanda ya. Waktu dia reverse di sini dia mau coba turun tetapi dia gagal turun. Ini berarti dia mau naik. Artinya kenaikannya akan cukup tinggi mencapai 90. Kalau katakan pun Anda mencoba sell di sini, Anda maybe bisa cut loss sekali dan reverse to buy dengan target price EMA 90. Dan kemudian kalau kita tarik garisnya, kita tahu bahwa target price berikutnya adalah di tengah-tengah ya. Itu karena mengambil titik tengah daripada bottom bawah ya. Dan kita tahu klasik support ada di bawah 1306. Maka setelah mencapai EMA tersebut turun dan Anda melihat profit taking sudah done. Dan saya deposit $2.000 dengan metode yang serupa ya. Total keuntungan saya sudah withdraw $390.000 totalnya. Dan kalau Anda lihat keseluruhan yang hari ini saya dapatkan adalah saya berhasil take profit di 1318 itu tepat di EMA 30 dan mendapatkan $2.000 ya. Dan ini adalah cara yang luar biasa. Seperti Anda ketahui, benar-benar dia terkena di EMA 90. Kemudian setelah ini kita expect akan turun lagi dan kemudian akan kembali naik ke atas. Karena itulah polanya. Setelah primary, kemudian secondary dan penurunan itu kurang lebih 65 pips ya tadi kita lihat. Jadi EMA 90 akan menjadi dynamic resistance yang benar-benar bisa diandalkan dalam kasus kali ini ya. Dan ini yang kita harus perhatikan sebagai seorang trader. Anda mencari benar-benar pada saat dynamic support resistance itu bisa kita gunakan, dan moving average yang crossing seperti ini juga bisa menjadi sebuah referensi bahwa pada saat dia crossing itu artinya trend bearish baru sedang berjalan. Pembentukan kepala cangkul dan badan cangkulnya berada di bawah moving average. Ya, crossing di sini bukan berarti Anda boleh melakukan sell langsung, tetapi hanya merupakan sebuah indikasi bahwa tren itu sudah berbalik arah, dan itulah saatnya primary dan secondary trend berubah directionnya ya, dari yang awalnya di atas kemudian sekarang
trend bearish, primary di bawah, kemudian dia naik lagi ke atas menjadi kepala cangkul, dan kemudian dia nantinya akan turun lagi ke bawah, ya. Demikian juga di sini pada saat dia mencapai level eksponensial di sana, ya. Kemudian dia turun ke tengah seperti yang saya gambarkan, itu akan menjadi area yang baik, ya. Sekarang kita melihat di saham BBTN, ya. Kita akan coba mengaplikasikan indikator moving average exponential, ya. Kita tidak melakukan double click karena akan susah di situ. Kalau di bawahnya kita dragging, kemudian kita langsung masukkan EMA 21 dan mungkin kita akan ganti warna menjadi merah, kemudian stylenya kita berikan tick, ya. Dan selalu ingat menjadi logaritmik untuk aritmatik, untuk scale-nya. Jadi chart scale ini harus logaritmik. Kita sudah apply exponential moving average 21. Kita bisa lihat secara keseluruhan pergerakan harganya bagaimana. Harga bergerak di atas exponential moving average 21, dan ini adalah akumulasi, ya, yang ada di situ. Dan setelah akumulasi break, kita bisa gunakan area dynamic support ini untuk melakukan trading, dan kita akan pasang lagi exponential 34 sebagai batas bawahnya. Dan Anda bisa lihat harga setelah konsolidasi dia keluar. Kemudian kita pasang lagi yang EMA 90 untuk setup keseluruhan. Kita kasih warna hitam. Setelah dari akumulasi tadi harga keluar, dan kalau kita lihat sekarang harga turun ke bawah dan membentuk ekor di situ. Kalau dia close di bawah 34, dia akan turun ke 90. Itu menjadi area targetnya. Jadi kita tahu targetnya. Tapi kita tahu bahwa sekarang dia terhenti di level tersebut, maka idealnya akan melanjutkan penguatannya, ya. Itu merupakan rule of thumb-nya. Setelah dia mencapai level tersebut, kita percaya bahwa selanjutnya dia akan naik ke atas. Itu adalah aturan main daripada dynamic support. Kita akan coba di BBRI atau ICBP. Ya, kita zoom dan Anda lihat area dynamic supportnya sudah dikenakan, dan pada saat itu langsung terjadi pembalikan arah. Demikian juga pada area ini harga membentuk cangkul-cangkul kecil, dan kita melihat ada konsolidasi di sana. Area konsolidasi tersebut menjadi titik pinpoint di mana terjadinya rally kembali, dan kita bisa menggunakan area dynamic support untuk trading, di mana harga kemudian masuk ke area moving average-nya lalu akan dimuntahkan lagi keluar, ya. Dan ini adalah strategi yang baik untuk kita bisa mengetahui di mana sih kepala cangkulnya akan berhenti. Nah, weekly-nya kita akan melihat dari major time frame. Kita menggunakan exponential moving average ini untuk melihat direction, dan di daily-nya kita menggunakan exponential untuk menentukan target beli, buy on weakness-nya di mana, ya. Pada area ini saya mencoba menggambarkan kepala cangkul dan badan cangkul, kita urutkan satu persatu, dan kita tahu bahwa setelah terbentuk badan dan kepala seperti sebelumnya, akan terbentuk lagi kepala cangkul dan badan cangkul yang saat ini terbentuk. Itu disebabkan karena reaksi dari kepala cangkul sebelumnya, dan kepala cangkul sebelumnya berakhir pada dynamic support. Dan kenaikan itu bisa kita gunakan classic resistance pada 10.200 kurang lebih, ya. Saya zoom, di mana tren bullish tetap berlangsung dan ABCD akan berlanjut dengan target price 10.200. Kita tahu pada saat dia turun mencapai area harmonic support, dan itu tren bullish akan berlanjut, ya. Tren bullish berlanjut, kemudian dia akan mencapai puncak yang ada di atas sebagai classic resistance-nya. Ini yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, bahwa untuk mengetahui ABCD, B tersebut akan berada di posisi dynamic support-nya, ya, di area moving average-nya. Ini akan menjadi fokus kita dalam perjalanan kali ini dalam menggunakan moving average. Titik bottom yang saya berikan kotak itu adalah exactly yang muncul di dalam chart real, ya. Demikian juga dalam kondisi bearish. Ini kondisi bearish, arahnya menghadap ke bawah. Kalau sekarang ini adalah bullish, area yang tadi saya kotakkan di ilustrasi itu berada di bottom-bottom yang terlihat di gambar ini.
Oke, kemudian kalau Anda perhatikan kita akan mencoba saham yang lain ya. Misalnya atau di IHSG, kita coba di IHSG. Nah, dari sini kita bisa melihat IHSG pun juga respect terhadap area exponential moving average sebagai dynamic support dan resistance-nya. Khususnya saat ini kita bicara dynamic support. Seperti Anda ketahui bahwa indeks terpental di area garis hitam. Gimana garis hitam 5135 itu adalah area moving average. Setelah harga turun menembus 34, dia kena di exponential 90, kemudian dia mantul lagi ke atas. Ini merupakan area yang sangat penting. Pada saat turun mungkin ada kaget ya, di mana dia harus berhenti. Setelah turun lalu kemudian dia naik kembali ke atas, Anda bisa tahu bahwa kenaikan itu akan kembali masuk ke area konsolidasinya. Dan area sideways itu menjadi akumulasi, kemudian mulai turun, dan pada saat dia mencapai posisi 5315 dia harus membuat kepala cangkul kembali harusnya ya. Itu merupakan serangkaian rutin yang bisa kita gunakan pada saat Anda menggunakan dynamic support dan resistance. Kita melihat hubungannya antara EMA 34, begitu dia close di bawah situ harga turun ke area berwarna hitam, lalu dia akan recover naik lagi ke atas. Di dalam kita trading, kita akan mencoba memetakan harga trend bullish dan bearishnya. Kemudian untuk menentukan area di mana sih dia akan terhenti kepala cangkulnya, kita akan menggunakan metode seperti ini, di mana harga akan naik, kemudian dia turun, menyentuh, kemudian naik kembali ke atas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara entry-nya? Itu nanti akan kita bahas di jenis candlestick untuk kita trading itu nanti bagaimana. Ada harami, ada engulfing, dan seterusnya. Jadi make sure chart Anda sudah bisa di set seperti ini. Anda menggunakan moving average 2134 dan 90. Itu adalah standard dari Astronaci. Kemudian Anda bisa menggunakannya sebagai dynamic support resistance. Anda juga mengetahui setelah 34 ini ditembus dan ditutup, lalu dia extend, maka Anda buy on weakness di EMA 90-nya ya. Dan Anda juga bisa meyakinkan diri bahwa cangkul itu kepalanya masuk di area moving average-nya tersebut dan akan dilanjutkan dengan ABCD. Oke, demikian aplikasi daripada moving average. Sukses selalu, Anda harus banyak berlatih, dan kita akan bertemu di chapter selanjutnya untuk membahas bagaimana candlestick bisa kita gunakan untuk trigger entry.